Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu daimul mulki wa sultan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibina wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awwala bitaqwallah ta'ala wa ta'atihi biimtithali awamihi wajtinabi nawahi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali perjumpaan pada siang hari ini dengan senantiasa melafalkan kalimat syukur kita, alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, mulai dari udara yang kita hirup hingga kesehatan yang kita rasakan, hanya karena rahmat Allah lah dan kasih sayangnya lah kita dipertemukan kembali dengan salah satu bulan yang mulia ini, yaitu bulan kelahiran Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, cahaya umat dan rahmat bagi semesta alam. Beliau adalah sang pemimpin yang dengan kelembutannya mampu mengubah kerasnya hati menjadi lembut, dan dengan akhlaknya yang mulia menyinari kegelapan dunia, di mana pada bulan ini kita mengenang cahaya pertama yang menyinari dunia ini ketika dirundung oleh kezaliman, kebodohan, dan kemaksiatan. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban dari diri kita untuk senantiasa mengajak kepada kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu dengan terus meningkatkan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, serta meninggalkan semua larangan-larangan di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kita mencintai Nabi Muhammad SAW yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Terlebih jika bertepatan dengan bulan di mana beliau dilahirkan, maka menghidupkan sunnahnya merupakan penyambutan yang sangat tepat dan benar. Menghidupkan sunnah Nabi berarti meneladani akhlak yang mulia, menjalankan ibadah yang diajarkannya, menjadikan beliau sebagai panutan dalam segala hal, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun sama dengan manusia, yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Setiap sunnah yang kita amalkan adalah tanda cinta yang tulus kita dan harapan agar kelak kita diakui sebagai umat yang setia. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum
wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari penjelasan tersebut bahwa tanda-tanda seorang itu cinta kepada Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda yang kuat untuk meneladani Rasulullah adalah dengan mengikuti semua sunnah dan teladan yang telah dicontohkan olehnya. Wa idza qamatid dalalatu alqati'atu ala nubuwah Muhammad wajabat mutaba'ah. Dan apabila bukti yang telah jelas, telah tegak menunjukkan kenabian Nabi Muhammad, maka wajib untuk mengikutinya. Fa illam tahsal hadhil mutaba'ah dalla dzalika ala anna tilkal mahabbah ma salat. Jika tidak ada ketaatan dalam mengikuti beliau, hal itu menunjukkan bahwa kecintaan tersebut sebenarnya tidak ada. Dari penjelasan tersebut menegaskan kepada kita semua bahwa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah tidaklah hanya sebatas kata-kata yang kita ucapkan, namun perlu tindakan dan aksi yang nyata, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, meneladani akhlaknya, mencontoh perilaku kesehariannya, dan menjauhi perbuatan yang ditinggalkannya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pada momentum perayaan yang biasa kita rayakan pada bulan ini untuk mengingat, untuk memperingati kelahiran Nabi, merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengajak semua masyarakat agar memiliki semangat untuk meniru dan meneladani Nabi, dan menjadikan bulan ini sebagai salah satu sarana dakwah bagi para ulama. Selain menjelaskan perjuangan dan keteladanan, di dalamnya juga ada peluang untuk mengenalkan hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam, halal dan haram, mantapkan akidah dan mengenalkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Yang mana begitu banyak perkumpulan-perkumpulan diadakan adalah sarana untuk berdakwah kepada Allah dan merupakan kesempatan emas yang seharusnya tidak terlewatkan. Para pendakwah dan ulama harus mengingatkan umat tentang Nabi, tentang akhlak Nabi, adab, keadaan, sirah Nabi, perlakuan dan ibadah yang beliau lakukan. Bukan hanya sekedar merayakan, hanya untuk terhibur semata dengan adanya canda dan tawa di dalam nasihatnya, sehingga melupakan esensi sejati mencintai Rasulullah SAW. Mereka seharusnya memberikan nasihat, membimbing menuju kebaikan dan keberuntungan, serta memperingatkan mereka dari kemaksiatan, dari malapetaka, bid'ah, kejahatan, dan fitnah dunia ini. Yang mana seharusnya dakwahnya menekankan kepada kita semua bahwa perkumpulan-perkumpulan itu dalam perayaan Maulid Nabi memiliki spirit untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sebuah momentum yang sangat berharga untuk merenungkan, untuk mengingat dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bukti cinta sejati kepada Nabi Muhammad adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Menghidupkan sunnah berarti meneladani akhlak mulia,
menjalankan ibadah yang diajarkannya, dan menjadikan Nabi sebagai panutan dalam semua aspek. Lebih-lebih memprioritaskan ajaran syariat Rasulullah SAW, sehingga ia rela untuk mengesampingkan kepentingan pribadi yang sebatas hawa nafsu sementara di dunia. Dan mencintai Rasulullah juga sejatinya agar kita lebih lagi mencintai Al-Quran, as-sunnah yang telah dibawa oleh beliau. Setiap sunnah yang diamalkan adalah tanda cinta dan harapan untuk diakui sebagai umat setianya. Oleh karena itu, cinta kepada Nabi tidak hanya sebatas dengan ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Salatan daimun bidawamis samawat wal ardi, amma ba'd. Faya ayyuhadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah, yang mana orang yang mencintai sesuatu itu biasanya akan lebih mengutamakan sesuatu yang dicintainya itu. Oleh karena itulah, orang yang telah mengaku dirinya mencintai Rasulullah, maka seharusnya ia memperlihatkan tanda-tanda kecintaannya tersebut. Ia harus bisa membuktikan pengakuan cinta tersebut dengan amalan yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah. Jika tidak dibuktikan, maka pengakuan cintanya tersebut perlu dipertanyakan kembali, bahkan diragukan. Terlebih lagi bila suatu amalan itu dikerjakan tanpa ada dasar petunjuk dari Nabi, atau bahkan bertentangan dengannya, seperti perbuatan bid'ah, maksiat, maka pengakuan kita yang mengaku mencintai Rasulullah SAW hanya sebatas klaim yang tidak bisa dibuktikan dengan kesalihan yang hanya sekedar di mulut saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baghya wasyuyufa wal mukhtalifa wasyahadati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.